Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Juniati, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana. Untuk hari ini, izinkan saya untuk menampilkan video pre-teaching di kelas C. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat Ibu Ayu. Ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo budaya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Ya, silakan Cynthia. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sudah Bu. Terima kasih Cynthia atas bantuannya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik Bu. Baik. Ada yang Pilek, Bu. sakit tidak? Saya Bu, pilek. Pilek, oh ya musim hujan sekarang ya anak-anak ya. Ya Ibu Bu. juga sekarang agak sedikit batuk, jadi nanti mohon permaklumannya kalau misalnya Ibu agak Saya gitu meriang ya. Bu. Ada Oh, lagi Bu meriang. yang sakit. Merindukan kasih sayang kah? Atau beneran meriang? Iya Bu, itu si Fitria Bu. Oke, coba bercanda saja ya. Jadi Ibu harapkan Ya. kalian hari ini semangat belajarnya dan semua dalam kondisi yang fit. Oke, ini Ibu lihat kelasnya kok masih kotor nih, nah. Coba dilihat di bawah kaki kalian di bangkunya itu kok Ibu lihat masih ada sampah plastik. Tadi yang piket apa sudah piket? Bu, Iya, saya Bu. piket Bu, tapi sudah dibersihkan Bu. Itu tadi Normanisa Bu, buang sampah sembarangan tuh. Ya ampun, Nisa, kamu beneran tadi buang sampah sembarangan? Enggak Bu, tadi bukan saya saja yang makan. Itu juga ada tadi Agus makan juga Bu di sini. Ya ampun, nah kan mulai saling tunjuk ya. Jadi anak-anak. Bohong Bu. Iya, sudah mulai. Ya biasa seperti itu ya, nggak mau mengakui kesalahan. Jadi Ibu minta kita harus mengingat kontrak belajar kita yang sudah kita sepakati bersama. Ya mungkin kalian lupa ya, ini Ibu tampilkan dulu mengenai apa saja sih kesepakatan belajar kita. Oke, sudah terlihat kesepakatannya kita di sini? Sudah Ya, Bu. sudah Bu. Sudah Bu. Ya. Bentar. Oke, jadi untuk kesepakatan belajar, yang pertama itu guru dan siswa masuk kelas tepat waktu. Nah, ini kalian sudah lakukan ya, dan Ibu juga sudah lakukan. Nah, ini dong, yang kedua ya, menjaga kebersihan kelas setiap waktu. Jadi bukan hanya yang piket saja yang bersihin kelas anak-anak, tapi kalian juga harus menjaga. Jadi Bu mohon, tadi yang masih ada sampah, di bawahnya tolong diambil ya sekarang, kemudian kalian Sudah Bu. buang. Oke, bagus sekali kalau sudah. Jadi Bu minta untuk berikutnya jangan seperti itu lagi. Kemudian kesepakatan belajar kita yang ketiga adalah ketika kalian ingin minum atau ngangkat telepon yang penting atau ingin ke kamar kecil itu silakan, namun harus izin dulu. Paham ya anak-anak ya? Paham Bu. Paham Bu. Oke, bagus sekali. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi, ya sekretaris mungkin Cynthia ya. Adakah yang absen hari ini? Tidak ada Bu, semuanya hadir. Ya, bagus sekali. Jadi kalian ini kelas yang rajin ya, setiap hari masuk pelajarannya Ibu. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, Ibu ingin mengingatkan dulu nih materi yang minggu lalu. Apakah kalian masih ingat tidak mengenai konfigurasi board? Masih ingat nggak anak-anak? Masih Ibu. Masih Ibu. Ah, yang benar. Sedikit-sedikit. Oh Iya iya, Bu. oke sedikit-sedikit katanya ya. Oke, supaya lebih pasti lagi ingat atau tidaknya, ini Ibu akan kirimkan link kuisis untuk menjawab konfigurasi elektron board ya. Jadi silakan kalian kerjakan, linknya Ibu sudah bagikan. Ini hanya 5 soal sedikit saja anak-anak, cuma sebentar saja. Oke, sudah Ibu bagikan ya. Ya Bu, baik Bu. Ya Bu. Saya buka dulu ya Bu. Ya, silakan.
Sudah, Bu. Sudah. Wah, keren Belum. sekali ya hasilnya. Sudah, Bu. Saya dapat 100, Bu. Wih, Saya 100. 93. Wih, 93. Iya, keren banget ya. Jadi nggak ada yang dapat 0. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi semuanya sudah ingat mengenai materi konfigurasi elektron bor. Oke, jadi kalau saya sudah ingat, baru Ibu berani melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, nah silakan kalian amati ya. Ini ada bapak-bapak ganteng ya. Iya. Jadi ada Ada cewek juga, neospor. Bu. Oh, itu ceweknya Ibu ya, sedang berpikir ini ngapain gitu ya. Iya, mirip, Bu. Ya, mirip ya Ibu. Ibu Iya, mirip. rambutnya sama, pendek. Oh iya, betul. Tapi jangan lihat itu ya, kita fokus ke yang Bapak ganteng ini. Oh iya. Ada Niels Bohr yang di atas dan juga ada Erwin Schrödinger yang di bawah. Nah, kalau kalian amati nih dua gambar ini, kira-kira apa sih yang membedakan menurut kalian ya? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Nah, terima kasih Ibu. Nah, kalau saya Bu, kalau bor ini elektronnya kan sudah jelas Bu. Nah, itu bisa dilihat Bu di setiap itu apa Bu namanya yang lingkaran-lingkaran itu kulitnya ya? Iya, itu kulitnya. Ya. Nah, setiap kulitnya itu ada yang titik-titik, bukan titik ya apa ya, bola-bola kecil itu Bu. Kacang polong, Bu. Oh iya. Nah, iya. Kemudian kalau yang di bawah itu cuman titik-titik Bu, tidak terlihat di mana elektronnya. Itu Butiran Bu. debu itu, Bu. Butiran Iya. debu. Oh, butiran Oke. debu. Dia jelek Bu. jadinya. Oke, keren sekali ya Nisa. Walaupun apa namanya mencoba berpendapat entah benar atau tidak, Ibu berikan Nisa poin tambahan. Oke. Bagus. Yeay. Jadi poinnya nanti jangan ditukar di kantin ya. Bu, Poinnya itu saya mau bukan juga. jangan untuk beli bakso ya. Itu poinnya Di untuk Indomaret boleh ya, Bu ya? kalian. Bukan, bukan Ibu bukan pemilik Indomaret ya. Oke, tadi siapa? Ada Ramli tadi yang ingin Ya, Bu. menambahkan ya, silakan. Baik, Bu. Kalau yang bor ini, Bu, dia bulat-bulat besar, Bu. Kayak pingpong. Ah, tapi kalau yang mekanika kuantum, ini dia seperti pasir, Bu. Titik-titik kecil. Ya. Itu, Bu. Bagus, Ramli juga dapat 1 poin. Jadi kalian jangan takut ya. Nanti untuk mengemukakan pendapat, entah benar entah salah, gas saja gitu ya. Pasti kalian dapat poin. Oke, jadi benar sekali apa yang dikemukakan oleh Normanisa dan juga Ramli bahwa kalau di sini kita lihat di elektron yang menurut Bohr itu setiap kulitnya sudah ditentukan ya, sudah pasti nih. Di K itu elektronnya ada 2, di L itu ada 8, di M ada 18 dan seterusnya. Sudah pasti ya. Nah, sedangkan untuk yang teori atau mekanika kuantum yang sudah kita pelajari itu tata letak elektronnya itu tidak pasti ya, kayak hubungan kalian sama doi itu ya belum pasti mau kemana gitu ya. Oke, jadi masih dalam bentuk kemungkinan gitu. Jadi kebolehjadian elektronnya itu masih belum pasti, jadi masih dikatakan oh ini kayaknya atau mungkin letaknya di sini seperti itu ya. Nah, untuk daerah yang paling besar ditemukannya elektron itulah dinamakan orbital. Jadi ada tambahan di sini ya, namanya orbital untuk di teori mekanika kuantum. Seperti itu ya anak-anak ya, sudah jelas ya? Sudah Jelas Bu. Ya, Jelas baik Bu. sekali. Kita lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya untuk hari ini bisa kalian baca ya. Khusus untuk hari ini sampai di 3.2.3, yaitu dari menjelaskan bilangan kuantum sampai menganalisis pola konfigurasi elektron. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya itu dari 4.2.1 sampai 4.2.2. Oke, itu saja untuk hari ini. Dan tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa menjelaskan bilangan kuantum dari elektron valensi, kemudian menganalisis aturan-aturan konfigurasi elektron, dan menganalisis pola konfigurasi elektron yang disingkat dari konfigurasi elektron gas mulia. Oke, sekarang sebelum kita mulai nih, Ibu mau pretest dulu ya. Jadi Ibu akan kirimkan link Google Form-nya.
Nah, jadi jangan kaget ya, tiba-tiba kok udah pretest. Nah, nggak masalah ya. Jadi ini kan menguji pengetahuan awal kalian. Jadi sebelumnya Ibu sudah berikan kalian pelajaran bahwa kalian harus belajar ini dulu nih. Nah, sekarang dicoba dulu apakah hasil belajar sendirinya bisa atau tidak. Silakan ya dikerjakan tesnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik, sudah ya, sudah selesai tesnya. Jadi hasilnya tidak Ibu berikan ya, surprise nanti di belakang ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjut ke video stimulus ya. Jadi Ibu akan menayangkan video, Ibu minta anak-anak semua melihat tayangan video Ibu. Selamat datang di video konfigurasi elektron. Di sini, Ibu akan mengajak kalian mengenal tentang rumah sakit. Di rumah sakit, kalian pasti melihat banyak sekali gedung-gedung yang ada di sana. Seperti pada gambar ini, ada gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Kemudian, di gedung tersebut juga memiliki beberapa lantai. Pada gambar ini, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di setiap lantai memiliki beberapa kamar. Dan di sini ada beberapa jenis kamar. Yang pertama ada VIP room, yang artinya dalam satu ruangan terdapat satu bed. Lalu ada jenis kamar kedua, yaitu kelas 1, yang artinya dalam satu ruangan terdapat 2 bed. Nah, yang terakhir ada jenis kategori kelas 2, yang artinya dalam satu ruangan terdapat 4 bed. Oke, sudah ya, sudah kalian tadi simak videonya. Nah, kira-kira tadi video tentang apa ya? Masih ingat nggak? Tentang kamar di rumah sakit, Bu. Iya, betul. Ke rumah sakit. Jadi kalian ini kan siswa-siswi kesehatan, jadi tidak asing dengan yang namanya rumah sakit. Nah, kenapa Ibu tayangkan itu? Karena Ibu ingin menganalogikan tentang atom ini dengan rumah sakit. Jadi kita bayangkan ya bahwa atom itu seperti rumah sakit. Nah, kemudian di rumah sakit itu ada gedung-gedung. Nah, gedung-gedung itu kita analogikan sebagai kulit dari atomnya. Nah, kemudian di dalam gedung itu kan ada lantai. Ya, jadi setiap lantai di gedung itu kita analogikan sebagai sub kulit atomnya. Jadi itu perbedaannya dengan bor ya. Kalau di bor kita cukup sampai kulit, tapi di mekanika kuantum itu ada namanya sub kulit atomnya. Nah, kemudian di dalam gedung di dalam lantai itu juga ada kamar-kamarnya yang berisi berapa bed seperti tadi ya. Nah, itu kita analogikan sebagai orbital. Nah, itu dia untuk di teori mekanika kuantum anak-anak. Jadi supaya kalian nggak bingung ya, apa sih bedanya? Nah, ini dia supaya Ibu analogikan dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, setelah kalian melihat video dan juga Ibu ceritakan tadi analoginya, siapa yang mau mengidentifikasi masalah apa saja yang kalian temukan tadi setelah menonton video? Ada yang mau dapat poin lagi? Saya, Bu. Ya, Fitria, silakan. Apa, Bu, yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya? Ya, Itu, Bu, bagus pertanyaan sekali. saya. Oke, jadi Ibu tampung ya, Fitria. Sekalian Ibu berikan kamu poin tambahan. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbitalnya? Oke, bagus sekali Fitria. Berikan tepuk tangan ya untuk Fitria. Ya, sudah mau berpendapat. Lanjut yang nomor 3, siapa yang mau mencoba Saya, ya? Bu. Oh iya, Saya, Bu. silakan Sri. Apakah ada, Bu, aturannya untuk penulisan konfigurasi elektron ini, Bu? Oke, baik sekali Sri, dapat poin lagi ya. Jadi kita ini memiliki 3 masalah yang harus kita cari sendiri jawabannya ya. Jadi kalian ini seperti detektif, nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, tapi nanti Ibu akan berikan kalian penekanan supaya tidak salah jalur gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, untuk menjawab beberapa masalah ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD dan
kelompoknya. Jadi nggak sendiri ya, kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, untuk kelompoknya, Ibu sudah bagi nih menurut gaya belajar. Jadi kalian kan sudah Ibu kasih survei ya minggu lalu. Nah, Ibu sudah analisis ternyata kelompok yang visual itu ada dari Normanisa, Cynthia, dan Ramli. Nah, untuk kelompok visual ini dia Ibu berikan flipbook, ya itu bisa kalian nanti klik linknya, kemudian kalian baca di sana sudah ada warna-warni, sudah ada gambar-gambar yang menarik perhatian kalian. Nah, kemudian untuk yang kelompok audiovisual itu ada Fitria, Nina, dan Sri. Ya, kalian selain melihat itu kalian lebih senang juga ada suaranya ya. Jadi Ibu berikan kalian video dan videonya itu bisa kalian scan barcode-nya di LKPD-nya. Jadi gampang sekali setiap ada pertanyaan ada linknya bisa kalian jawab. Dan untuk kelompok kinestetik, nah ini kelompok yang suka bergerak gitu ya. Lebih suka praktek dibanding cuma mendengarkan. Nah, itu adalah dari Agus, Ike, dan Sekar. Nah, ini Ibu sudah bawakan congklak konfigurasi elektron ya, kita main games. Nah, khusus untuk yang kinestetik, itu kalian nanti duduknya di pojok barat ya, nanti biar bisa Ibu tempel, nanti Ibu akan jelaskan sedikit cara menggunakan congklak. Bagaimana anak-anak sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan kalian duduk dengan kelompoknya dan ini LKPD-nya Bu bagikan. Oke, waktunya adalah sekitar 50 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti setelah kalian mengerjakan, kita akan presentasi. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi. Nah, sudah habis diskusinya ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk presentasi. Oke, kita akan satu-satu untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian cari di LKPD. Silakan siapa yang ingin membacakan pertanyaan nomor 1 dan 2. Sekaligus dijawab ya, bukan pertanyaannya saja. Siapa yang mau anak-anak? Kelompok siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu ya tadi? Mohon maaf. Ika, Bu. Saya, Ika. Bu. Oh iya, Ike, maaf ya, Ibu nggak lihat, soalnya kecil anaknya, oke? Imut ya, imut. Ibu. Ya, Ike mungkin mau dijawab dulu nomor 1 dan 2. Baik, Bu. Untuk jawaban yang nomor 1, Bu, pertanyaannya kan berdasarkan diagram tingkat energi, tuliskan urutan-urutan tingkat energi subkulit sesuai aturan above. Menurut ini jawaban kelompok kami, Bu. Yang pertama itu 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F11, 5D10, 6P6, 7S2, 5F11, 6D10, dan 7P6, Bu. Kemudian yang untuk nomor 2, Bu, pertanyaannya diminta untuk mengisi diagram orbital sesuai aturan Han dan lorungan Pauli masing-masing subkulit S, P, D, dan F. Nah, pada subkulit S itu terdiri dari 2 elektron, Bu, dalam satu subkulit. Pada subkulit P itu ada 3 subkulit, yang mana isinya di sini P2 itu, maka diisinya arah elektronnya ke atas dulu, Bu. Terus yang terakhir ada D5. Nah, untuk pengisian D5 ini subkulitnya ada 5, maka diisinya dari arah ke atas dulu, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Ike ya. Tadi kelompok apa nak? Audiovisual ya? Apa kinestetik? Kinestetik, Oh Bu. iya, selain aktif bergerak juga aktif menjawab ini ya. Kelompoknya bagus sekali. Jadi ini sudah benar Yeay. anak-anak. Ya, mungkin ada yang, Bu, saya beda. Ada nggak seperti itu? Sama, Bu. Sama. Tidak, Bu. Oh ya, tidak. Sama, Bu. Oke, bagus, berarti sudah paham ya. Lanjut Insya Allah. untuk ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3A dan 3B. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, saya. Nah, akhirnya ada Arjuna ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, Baik, Bu, saya menjawab nomor 3 ya, Bu. ya.
Nomor 3A itu tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum dari elektron terluar atom Al dengan nomor atom 13. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Elektron terluarnya kan 3p1, Bu, ya. Ya. Sehingga bilangan kuantum utamanya itu 3, asimutnya itu 1, bilangan kuantum magnetiknya min 1, bilangan kuantum spinnya itu adalah min setengah, Bu. Benar nggak, Bu, yang nomor A, Bu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik lagi ya. Oke, Ya, Agus. saya lanjut nomor B, Bu, ya. Ya, Ya, silakan. nomor B itu atom Mn dengan nomor atom 25. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Sehingga elektron terluarnya 4s2, Bu. Nah, bilangan kuantum utama yang saya dapat itu adalah 4, bilangan kuantum asimutnya adalah 0, bilangan kuantum magnetiknya 0, dan bilangan kuantum spinnya min setengah, Bu. Itu jawaban saya, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik lagi. Wah, ini benar-benar kinestetik ini ya. Jadi benar sekali apa yang dijawab oleh Agus. Nah, mungkin yang lainnya ada pendapat berbeda? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, lanjut. Untuk soal yang 4 dan 5 itu Ibu kasih kelompok yang visual ya. Tadi belum ada yang jawab. Silakan untuk nomor 4 dan 5. Silakan siapa yang mau? Bu, audio visual, Bu. Mau. Oh ya, nanti audio visual yang terakhir saja ya. Oh ya, sudah, Yang Bu. visual dulu ya. Sudah, Bu. Iya, enggak apa-apa. Nanti pasti semua dapat. Silakan yang audio visual jawab nomor 4 dan 5. Visual aja dulu, Bu. Audio visual aja dulu, Bu. Oh ya udah, karena dari tadi ngepet ya yang audio visual. Silakan. Iya, Bu. Dijawab nomor 4 dan 5. Jawaban nomor 4-nya 24 GR itu konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Kemudian atau misal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Manakah konfigurasi elektron atom krom yang benar dari kedua konfigurasi di atas adalah jawaban yang benar adalah yang setengah penuh. Yang ini, yang di atas, yang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5 karena dia memenuhi subkulit penuh atau setengah penuh. Lebih stabil dibandingkan yang bukan penuh atau setengah penuh. Begitu, Bu. Kemudian nomor 5-nya, tuliskan konfigurasi elektron dari atom tembaga. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Itu, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok audiovisual ya. Ini tidak boleh diremehkan ini ya. Diam-diam menghanyutkan. Oke, keren. Jadi benar sekali apa yang dijawab oleh Fitria tadi. Yang lainnya setuju ya jawabannya? Sangat setuju, Bu. Setuju, Ya, Bu. setuju ya. Kamu jawab sendiri, kamu setuju sendiri. Ya, jadi bagus, sudah benar jawabannya. Oke, sekarang nih kelompok yang visual. Nomor yang terakhir nih, yang nomor 6. Ayo, siapa yang mau jawab? Sri. Ya, silakan Sri Saya, jawab. Bu. Oke, yang nomor 6 terakhir ya. Baik, Bu. Tuliskan konfigurasi elektron atom di bawah ini menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Yang pertama, magnesium, konfigurasi elektronnya Ne itu dari gas mulia, Bu. Kemudian dilanjutkan dengan 3S2, 3P2. Kemudian yang B, kalsium, nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya Ar, 4S2. Itu, Bu. Iya, bagus sekali. Akhirnya ya yang visual berbicara. Oke, sudah benar anak-anak. Jadi sudah bagus sekali apa yang kalian kerjakan di LKPD. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah pas kita? Sudah pas, Bu.
Sudah Baik, Pak, Sudah Bu, sudah jelas. sudah jelas. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaan tuh yang diberikan oleh Fitria dan eh, siapa ya, Ramli kalau tidak salah ya. Jadi kita akan cari Saya, Bu. jawabannya. Oh, Sri ya, maaf ya. Iya, Ibu. Berarti masih ingat ya, masih konsen ya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang di awal itu kita akan simpulkan sekarang. Nah, silakan siapa yang mau menyimpulkan untuk pertanyaan yang pertama. Ada yang bisa menyimpulkan untuk apa itu bilangan kuantum gitu ya? Apa yang dimaksud dengan Saya, bilangan Bu. kuantum? Ya, silakan Saya, Ike. Jadi untuk bilangan kuantum adalah kedudukan elektron dalam suatu orbital yang mana bagiannya ada bilangan kuantum utama menyatakan kedudukan elektron dari kulit atom. Lalu bilangan kuantum azimut yang menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang menyatakan orientasi orbital dalam ruangan dan bilangan kuantum spin yang menyatakan orientasi arah putaran elektron, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ike ya. Sudah Dapat poin keren. kan, Bu? Dapat dong, ya apalagi sudah benar. Yeay. Jadi ingat ya, jangan ditukar poinnya di kantin, beda ya. Poinnya untuk Mau beli bakso, Bu. poinnya untuk Minta uang membantu sama nilai Ibu. kalian. Wih, bagi-bagi rezeki ya. Ya, amin. Semoga rezekinya Ibu banyak bulan ini ya. Nanti kita makan bakso bareng-bareng. Amin. Ya, keren. Sudah bagus kesimpulannya. Nah, kemudian ada pertanyaan nomor 2, 3 tadi. Kita simpulkan saja jadi satu ya. Siapa yang mau? Ayo, dapat poin lagi. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oh, bisa aja. Nina, Bu. Nina. Oh iya, Nina. Silakan Nina. Baik, Bu. Jadi aturan konfigurasi elektron itu ada 4. Menurut Akbau yang pengisian elektronnya dimulai dari orbital rendah ke tinggi, lalu aturan Hahn mengenai pengisian elektron di orbital masing-masing satu elektron dulu, lalu asas larangan Pauli dan konfigurasi subkulit D penuh atau penuh lebih stabil. Itu Bu dari saya, Bu. Terima kasih Nina. Tepuk tangan. Terima kasih juga ya Fitria sudah memberikan kesempatan ke teman yang belum dapat. Jadi kamu adil ya, nggak semuanya harus kamu jawab. Oke, bagus sekali. Nah, itu dia untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, Ibu akan berikan sedikit tips ya. Tips atau trik nih. Tadi kan kalian sudah belajar tuh. Tadi kalau nggak salah Fitria tuh banyak sekali dia menjawab ya 1 S2, 2 S2, 2P. Nah, tuh gimana sih cara ngapalinnya gitu ya. Jadi Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Nah, karena minggu depan kita tidak lagi menggunakan alat-alat media visual, audiovisual maupun kinestetik. Nah, supaya bisa berjalan pelajarannya, ini Ibu kasih sedikit cara cepatnya. Jadi untuk menghafalkan konfigurasi elektron itu ada singkatannya ya anak-anak ya. Nah, ini gampang sekali. Kalian tinggal tulis S kuadrat ya, PS kuadrat, DPS kuadrat atau Denpasar kuadrat itu bisa ya, atau FDPS dan FDP. Nah, jadi cukup menghafalkan ini, kalian sudah bisa menguraikan konfigurasi elektronnya dari yang rendah ke yang tinggi seperti aturan Aufbau tadi. Nah, mungkin Ibu kasih sedikit gini ya, penjelasan maksudnya gimana sih Bu kok disingkat-singkat. Nah, jadi di singkatan ini kita tinggal buka gitu ya, S kuadrat. Nah, jadinya kalian buat S-nya 2 kali. S seperti itu ya. Kemudian PS kuadrat ya dibuat 2 kali juga, berarti nanti di sini P S B S. Itu juga dengan DPS kuadrat ya, DPS-nya 2 kali juga, Denpasar gitu ya. Denpasar. Nah, kemudian ini tinggal langsung tulis aja FDPS dan langsung ke FDP. Nah, jadi kalian nggak akan repot-repot lagi buat gambar seperti ini, ataupun nanti menghafalkan yang ini, itu tidak usah repot-repot, cukup ingat singkatannya. Nah, mungkin pertanyaan gini, ini kan masih kosong melompong Bu, gimana caranya ada kulitnya? Ya, ingat aja kalau S itu mulai dari 1 ya, kulitnya S-nya 1, B-nya kulitnya 2,
D-nya kulitnya 3, F-nya kulitnya 4. Ya udah, gampang ya. 1, 2, 3, 4, S, P, D, F. Ya udah, tinggal kalian tulis S itu mulai dari angka 1. Berarti ini 1. Jangan satu semua ya. Jadi lanjut, habis 1 S-nya, lanjut di sini 2, 3, dan seterusnya. Nah, P-nya itu dari 2. Jangan di sini buat 1 P, karena P dari 2. Berarti P-nya 2, 3, dan seterusnya. D-nya mulai dari 3, berarti ini 3, 4, dan seterusnya. Dan F-nya dari 4, berarti di sini buatnya 4, 5, dan seterusnya. Jadi sudah, jadi nggak usah kalian ngapalin banyak-banyak ya. Ini sudah sangat bagus, tadi sudah bagus untuk menjawab LKPD-nya sudah benar, kesimpulannya juga sudah mantap. Keren sekali kalian hari ini. Nah, Ibu harapkan tetap terjaga ya kekompakan kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kesimpulan ya, kesimpulan materi apa saja yang dari awal sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa mau lagi dapat poin? Simpulkan satu. Saya Bu, Saya Bu. Ya, Ike dulu, nanti baru Agus ya. Silakan Ike. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu bilangan kuantum dan konfigurasinya, Bu. Ya, oke, bagus sekali ke. Jadi tadi kita sudah belajar bilangan kuantum ya, dan gimana konfigurasinya. Tadi Agus tadi ada yang ingin menambahkan, silakan Agus. Kita juga belajar ini Bu, apa namanya itu, meningkat konfigurasi elektron Bu. Ya. Meningkat konfigurasi elektron sesuai dengan elektron gas mulia ya Bu ya. Ya, betul. Itu Bu. Ya, oke, bagus. Berarti kalian sudah hafal ya, sudah mengingat apa saja yang kalian kerjakan. Jadi tidak raganya di sini, pikirannya di mana, tidak seperti itu. Jadi sudah ingat semua. Oke, keren sekali. Sudah Bu. Ya, untuk hari ini sudah selesai kita belajar tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, untuk minggu depan, ya Ibu akan kasih kalian tugas, kerjakan halaman 41, pakai cara yang Ibu kasih ini ya, cara cepat ini. Jadi, kenapa Ibu minta kalian buat tugas lagi? Karena minggu depan kita akan melanjutkan untuk menentukan golongan dan periode menggunakan konfigurasi. Dan juga dimohonkan semua bawa tabel periodik ya, biar nanti kita mudah belajar. Sudah paham Baik, anak-anak? Bu. Paham Bu. Paham, Bu. Keren. Oke. Baik, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya ya, apakah tadi Ibu terlalu cepat menayangkan PowerPoint-nya? Tidak Tidak Bu. Bu. Ya, apakah kalian merasa bosan tadi? Apa yang Tidak, Bu. dijelaskan? Tidak sama Tidak, sekali. Bu. Ya, bagus Bu, ya. soalnya gambar kamarnya lucu-lucu Bu. Gambarnya Saya lucu-lucu. jadi pengen tidur, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah bergabung dan sudah aktif dalam pembelajaran Ibu. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu minta Agus untuk menutup dengan doa ya. Silakan Agus. Bu, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup kegiatan pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus. Dari selamat pagi anak-anak. Om Santi 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 Om. Om Santi Pagi, Om Bu. Ibu. Pagi Pagi, Bu. Bu. Terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih banyak Ibu. Ya, Sampai sama-sama. jumpa. Ya, baiklah itu tadi penampilan dari peer teaching Ibu Ayu. Untuk pemberi masukannya, yang pertama ada Ibu Sekar dan yang kedua Ibu Sintia. Ibu Sekar. Halo Bu Sekar. Oh ya, kalau Ibu Sekar masih belum ada, mungkin Bu Sintia dulu Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Ike. Sore Bu Ayu. Sore Bu. Gimana perasaannya Bu setelah peer teaching? Ya, sudah hilang bebannya. Baik Bu, tadi Ibu menggunakan model discovery learning Bu ya? Iya Ibu. Ya, menurut saya apa yang sudah Ibu tadi peragakan itu sudah sesuai dengan sintak-sintak discovery Bu. Kemudian video stimulusnya juga
sudah mengakomodir apa yang menjadi rangsangan untuk di materi konfigurasi elektron, Bu. Jadi Ibu menggunakan ilustrasi ruang kamar di rumah sakit, Bu, ya, sangat menarik. Kemudian penjelasan di penguatan juga sudah sangat bagus menurut saya. Apa yang sudah ditampilkan itu sangat luar biasa. Jadi masukan tidak ada, Bu. Saya kembalikan ke Bu Ike. Terima kasih Bu Cynthia. Iya, baik, langsung ditanggapi ya tadi, Bu. Bu Sekar, apakah bisa memberikan saran? Oh ya, mungkin Bu Sekar lagi ada kesibukan. Iya, silakan Bu Fitria. Ya, silakan Bu Fitria. Baiklah, jadi saya Bu yang akan memberikan masukan, gantikan Bu Sekar. Menurut saya apa yang Ibu tampilkan tadi dan Ibu pitchingkan itu luar biasa ya Bu, mantap. Meskipun di sekolahnya belum menggunakan kurikulum merdeka, tapi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini luar biasa, mantap Bu. Itu saja. Sintak-sintaknya tadi sudah sesuai Bu, jadi saya cuma bisa mengapresiasi Bu, ini luar biasa, mantap. Oke, itu saja Bu. Terima kasih Bu Ike. Selanjutnya kita mintakan saran dan masukan dari Ibu dosen, Ibu Lolita, dipersilahkan Bu. Baik, mungkin Ibu Dian duluan, Ibu Ike. Oh ya, selamat sore Bu Dian. Selamat sore Bu Ike. Maaf saya baru bergabung di sekolah jaringannya hilang total karena masuk. Ya. Iya Bu. Baik, langsung silakan, saja. Bu. Ya, tadi saya sempat masuk melihat, wah pintar-pintar nih anaknya Bu Ayu di kelasnya. Tadi lancar ya Bu Ayu ya. Ya Bu. Jadi kalau dari saya sintak-sintaknya sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Ayu, sudah lancar karena memang respon yang diberikan oleh anak-anaknya juga sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga nanti pada saat pelaksanaan PPL-nya situasi yang seperti ini yang terjadi di dalam kelas. Saya rasa sudah baik, apa yang dilakukan oleh Bu Ayu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimuatkan di dalam RPP-nya. Terus sudah ada respon positif juga yang diberikan oleh Bu Ayu, kemudian penguasaan kelasnya juga sudah jalan. Itu hal yang baik karena memang sudah biasa mengajar ya. Ibaratnya PPG ini sebagai pengakuan secara tertulis oleh pemerintah bahwa Bapak Ibu sudah menjadi guru yang profesional. Jadi sudah sangat baik, tinggal nanti action di PPL-nya saja. Keren Bu Ayu, salam ya buat anak-anak di kelasnya yang aktif luar biasa dan imut-imut juga. Saya senang menyimak kelasnya tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ike. Iya, baik. Terima kasih Bu atas sarannya. Bu Ayu ada yang mau ditanggapi Bu? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Dian atas apresiasinya dan semoga nanti ketika PPL nanti juga berjalan lancar seperti ini. Terima kasih Bu Dian. Sudah Ibu Ika. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan saran dan masukan dari Ibu dosen. Pada Ibu Lolita, dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Ike. Selamat sore Bu Ayu. Sore Bu Lolita. Ya, luar biasa ya tadi penampilannya. Ada hal baru yang saya lihat Bu ya, ada kesepakatan kelas berbeda dari dua penampil yang lain. Oke, saya rasa juga perlu diterapkan kesepakatan kelas di awal sebelum memulai pembelajaran. Itu satu inisiatif yang baik Bu Ayu. Nanti biasakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sintaksnya sudah mantap, Bu. Anak-anak di kelasnya pintar-pintar semua dan karena ada poin tambahan maka berebutan untuk menjawab ya, Bu ya. Iya, Iya. Nah, untuk tadi saya lihat persepsinya Bu ya sudah mengarah ke kesehatan Bu ya. Itu stimulusnya Bu. Stimulus, minta maaf, stimulus itu
apa ya, SMK-nya Bu Ayu kesehatan ya Bu? Ya Ibu, kebetulan ada perawat dan Oke, berarti sudah sesuai ya Bu, luar biasa sudah diarahkan sesuai dengan jurusannya. Itu juga tadi yang sudah dibuat oleh Ibu Nisa ya Bu, luar biasa Bu Nisa. Saya berharap apa yang sudah disampaikan ini berjalan baik nanti saat PPL. Tetap semangat Bu Ayu, salam sehat ya, semoga cepat sembuh, saya kembalikan. terima kasih Bu Lolita. Baik, itu tadi pertizin dari Bu Ayu. Bu Ayu ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Ibu Ika. Ya, cukup. Baiklah, kita beri apresiasi sekali lagi kepada Ibu Ayu yang sudah menampilkan penampilan yang luar biasa.